Oke, 3, 2, 1. Selamat pagi, siang, malam, teman-teman semua. Pagi. Kembali lagi di channel Privilege, membahas tentang privilege yang mungkin kita nggak sadari gitu. Memang nih, mencoba isu-isu yang jarang dibahas orang lain dari perspektif pengalaman para narasumber atau panelis atau ya teman diskusi yang telah kita undang khusus untuk topik ini. Jadi untuk episode kesekian, yang kali ini kita akan ngebahas tentang privilege perguruan tinggi negeri atau kampus negeri, kampus swasta. Itu sebenarnya masih sama nggak sih sama yang dipikirkan masyarakat? Kan orang mikirnya, wah enak PTN gini, terus swasta, oh enak PT swasta tuh gini. Ya itu yang kita mau bahas lebih lanjut bersama 3 orang narasumber. Pertama ada Mbak Anissa Sarah, Mbak Sarah, menyelesaikan S1-nya di bidang telekomunikasi di Telkom University, lalu bekerja di industri yang relevan, kemudian S2 di KTH Stockholm, lalu langsung melanjutkan karir akademis di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Lalu ada Mbak Ayusia Sabita Kusuma, Mbak Ayus, menyelesaikan pendidikan S1 bidang hubungan internasional 2006 di Universitas Muhammadiyah Jogja, lalu S2 di University Kebangsaan Malaysia tahun 2010 bidang Strategic and Security Analysis. Sempat jadi dosen di Universitas Muhammadiyah Malang selama 2 tahun, lalu sekarang sejak 2014 di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Terakhir ada Mas Kurnia Ramadan, S1 di Ilmu dan Teknologi Pangan, IPB 2009, lalu lanjutkan S2 di University Science Malaysia 2012, dan baru saja menyelesaikan S3 di Universitas Nottingham, UK, Januari 2020. Oke, itu aja perkenalan buat 3 panelis, 3 narasumber kita siang ini. Mungkin buat di awal ya, ini ngomongin swasta, negeri gitu ya. Kan biasanya kita ngomongin dari perspektif mahasiswa yang mau ngedaftar. Biasanya obrolannya terbatas gitu loh, kayak, oh, gue daftar negeri, lu masa swasta gitu ya, kayak agak mendiskreditkan swasta. Tapi mungkin kita bisa bahas lagi, karena di sini kita punya dosen dari kampus negeri, juga kampus swasta. Kita akan ngebahas perspektif tentang apa aja sih. Mungkin di swasta ada privilege yang didapetin, entah itu dari segi pembelajaran, fasilitas, ya, atau di sisi yang lain mungkin ada fleksibilitas birokrasi misalnya, atau bantuan dana segala macam. Buat di awal sebagai pembuka, mungkin bisa cerita gimana sih ceritanya rekrutmen sampai akhirnya bisa jadi dosen gitu di universitas sekarang. Mungkin Mbak Ayus lebih panjang ya ceritanya nanti, karena sempat 2 tahun dulu. Nggak panjang. Ya mungkin ini menarik karena kita ngeliat kan rekrutmen dosen mungkin sekarang udah cukup terbuka ya, kayak bener-bener ditaruh di website terus disebarkan ada rekrutmen. Dan mungkin dulu lebih ke biasanya alumni kampus ini ngajarnya di sini gitu, kayak ada kemudahan-kemudahan yang diterima oleh alumni universitas tertentu untuk mengajar di alma maternya. Mungkin dari sana dari pertanyaan awal ini kita bisa dengar cerita pengalaman. Ini dari Mas Kurnia, kenapa nggak balik IPB? Kenapa daftarnya Bakri gitu? Ya cerita aja rekrutmen prosesnya gimana. Jadi kalau saya ini dulu S1 sebenarnya nggak ada kepikiran rencana jadi dosen. Ya inilah mungkin sama kayak yang lain waktu itu, pikirannya mau kerja dulu swasta terus lanjutin pendidikan, tapi ternyata kalau saya bilang ya takdir ya, rezeki, takdir itu ada ada jalannya sendiri. Jadi lulus S1 saya langsung ada peluang waktu itu, ada peluang S2, ada beberapa peluang saya coba apply tapi
masuknya ke situ, ke USM, Penang. Saya mulai di tahun yang sama saya lulus, kemudian saya daftar langsung ke S2. Sebenarnya waktu S2 itulah, karena modenya by research waktu itu. Menjalani S2 di USM waktu itu benar-benar fase yang pemicu saya untuk terjun ke dunia akademis. Di situ by research, selama saya S2 itu banyak pengalaman riset dan konferensi internasional, dan kemudian iklim penelitian dan iklim publikasinya sangat didorong di sana. Jadi itu sangat berbekas terhadap diri saya sendiri. Gitu ya. Lulus S2, saya udah ada rencana berbagai macam, apply PhD, apply kerja, ya maksudnya tuntutan lah ya. Sejak sebelum lulus S2 saya udah apply puluhan profesor, saya kontak, kemudian coba-coba beasiswa macam-macam, namanya belum rezeki ya akhirnya dapat kerja dulu di swasta. Nah itu pengalaman di industri ya. Cocok nggak cocok, kok lama-lama saya ngerasa kayaknya passion saya bukan di sini nih, gitu kan. Kayaknya pengen balik lagi ke dunia akademis. Nah, kebetulan ya pada saat itu program studi ilmu dan teknologi pangan Universitas Bakri itu baru mau dibentuk di tahun tersebut. Jadi saya kerja di swasta cuma nggak sampai setahun. Saya masuk ke sana, apply, alhamdulillah dapat privilege sebagai dosen tetap langsung. Jadi sebuah prodi yang baru buka, karena memang ada syarat dari Dikti untuk ada minimal jumlah dosen tetap itu 6 orang kalau nggak salah ya. Jadi situ. Nah mulai di situ, ya jadi kenapa nggak ke IPB? Karena emang nggak ada open yang lagi open di sana, yang buka di sana, kemudian proses terus, alhamdulillah. Dan di Universitas Bakri sebagai salah satu PTS, yang saya rasakan ini unik karena di prodi itu semua orang baru, nggak ada yang sebelumnya bekerja sebagai dosen. Jadi isinya orang-orang muda semua di situ. Wow, dinamis banget ya. Di situ saya ngerasain potensinya benar-benar diberdayakan gitu, ya, pemikiran apa segala macam. Jadi orangnya sedikit, seperti itu. Mungkin beda halnya kalau cerita dari teman-teman yang lain nih. Ada salah seorang dosen, dia lulusan Eropa, sempat di PTN dulu sebagai asisten dosen. Gitu ya. Tahu sendiri kalau kampus yang udah established lama pasti kan harus ada antrian lah segala macam. Gitu. Jadi dan beliau pun gabung dengan kita di teknologi pangan Bakri, jadi kayak gitu. Urusan NIDN, ya nomor induk dosen nasional, itu diurusin bener, cepat dapatnya. Maksudnya nggak banyak loh cerita-cerita yang saya bersyukur ternyata di tempat saya ini diperhatikan banget gitu. NIDN dapat diurusin gitu ya, cepat. Ada yang sampai bertahun-tahun itu belum dapat juga. Kemudian jabatan fungsional juga sangat diperhatikan, kita langsung diurus, diperhatikan dapat. Jadi saya masuk di Desember 2012, jabatan fungsional itu saya keluar April 2014 itu udah dapat ya. Bagian orang itu hampir bertahun-tahun belum dapat. Kemudian dari situ saya juga bisa dapetin beasiswa Dikti untuk kuliah S3, dan alhamdulillah di kampus Bakri pun juga suportif dengan rencana dosennya untuk didorong semua untuk S3 gitu. Jadi itu saya bilang itu privilege yang saya rasakan juga sebagai dosen swasta gitu ya. Jadi ini kasusnya kasus kampus baru ya, maksudnya betul, kampus baru. Benar-benar yang kayak ya emang harus dikerjain gitu. Mungkin kalau Sarah gimana, kampus yang udah established ya, mungkin jurusannya baru nggak waktu gabung? Baru tahun 79 lah. Udah lama banget. Dosennya udah senior banget sih. Jadi agak beda sih case-nya mungkin ya. Ini mau bahas yang dari rekrutmen dulu atau langsung nimpalin yang tadi nih? Bebas. Kalau rekrutmen sih awalnya emang benar sih, mungkin beberapa temen itu dia dapatnya dari yang job street segala macam. Cuman dulu jujur emang pulang S2 2017 itu pengen jadi dosen, dari S1 akhir-akhir kali ya. Terus nggak terlalu banyak buka lowongan. Pertama,
emang pengen di Jakarta, jadi pilihannya juga nggak terbatas. Terus habis itu emang pengen balik lagi ke swasta karena udah tahu barrier-nya buat masuk ke PTN tuh gimana. Pertama S1-nya juga PTS kan, terus kayaknya agak sulit buat masuk ke PTN lagi. Terus jadinya waktu itu apply-nya pakai versi jadul banget sih, Ben. Jadi bener-bener yang kita ngeprint CV, ngeprint ini itu Oke, segala amplop macam, coklat ya. amplop coklat, Yo, tulis lah. untuk kaprodi gitu, siapa nama kaprodinya, terus habis itu masukin, kan nggak ada channel sama sekali ya, itu benar-benar titip satpam. Jadi udah semoga satpamnya amanah, udah gitu aja, titip satpam bilang untuk kaprodi ini gitu. Terus oh yang di lantai 6 ya kata bapaknya. Terus nggak tahu Pak, saya juga nggak kenal Pak sebenarnya kaprodinya siapa gitu. Jadi udah titip aja, terus benar-benar yang pasrah banget sih, nggak ngarep apa-apa sama sekali. Sampai akhirnya kayaknya baru direspon agak lama sih, 2 bulanan gitu. Itu udah sempat ikut tes yang ITB, maksudnya tes yang apa sih dulu non PNS. Dan itu banyak banget yang ikut tesnya, udah sempat sampai tahap kedua kali ya. Cuman abis itu nggak lolos ke interview. Kayaknya temen-temen yang interview emang S1-nya mereka dari ITB juga, jadi nggak ngerti lah itu gimana. Terus akhirnya dari awal lulus S2 sampai akhirnya masuk itu 6 bulan sendiri sih sampai masuk ke Atma gitu. Terus pas masuk ternyata yang ada itu cuman ada 2 dosen baru. Jadi ada saya sama ada satu lagi dari lulusan di Jogja. Terus abis itu pas kita masuk kita berdua doang, ini di antara senior-senior yang umurnya udah 50-an. Terus dosen-dosen paling cuma ada 2-3 orang kali ya yang umurnya masih di bawah 50. Tapi itu juga udah 40-an. Sampai akhirnya ada dosen yang baru balik S3 tahun lalu, itu baru deh mulai rame. Terus case-nya kalau soal tadi yang kayak jabatan fungsional, NIDN gitu, di Atma kita di-handle banget juga sih. Jadi pas masuk, semua berkas lalala langsung diurusin untuk NIDN, terus nomor induk dosennya, karena mungkin dari si Biro SDM-nya juga udah ada sistemnya kali ya, jadi itu udah bagus banget. Terus begitu 2 tahun ngajar, langsung diurusin yang buat asisten ahli, terus habis itu gimana sih pokoknya lupa, pokoknya asisten ahlinya cuma setahun ngajar langsung diurusin jabatan fungsional, langsung diurusin yang setingkat yang 3B, golongan 3B kayak buat PNS kayak gitu-gitu sih, itu juga langsung diurusin semua sih kalau untuk kepegawaian ya. Cuman diangkat dosen tetapnya sih tetap ada kontrak dulu, jadi kontrak setahun, abis itu baru diangkat ke tetap. Abis itu sekarang lagi urusin buat sertifikasi dosen juga. Jadi kepegawaian sih enak banget sih di PTS. Karena ya semuanya diurusin benar-benar. Karena ya orangnya kan juga sedikit ya. Maksudnya beda sama kayak yang mungkin di PTN kayak tadi masuk itu harus jadi asisten dosen dulu. Kalau teman-teman yang di UI sih ceritanya gitu. Mereka bukan jadi dosen tetap hitungannya, jadinya asisten dosen dulu. Sedangkan kita di PTS, ya itu dapat privilege bisa langsung diangkat dosen tetap sih. Dan kalau mau S3 pun kita juga nggak perlu ngantri-ngantri. Tapi ini case-nya beda di Telkom misalnya, di kampus Telkom dibilanginnya sih kalau misalnya mau berangkat S3, mereka tetap ngantri juga kecuali kita berangkat pakai beasiswa sendiri misalnya. Tapi ada juga kampus-kampus yang memang nyediain beasiswa, kayak misalnya di Atma itu kita bisa berangkat S3 pakai biaya kampus tapi khusus di dalam negeri. Kalau misalnya kita mau S3 di luar negeri, itu kita harus cari beasiswa sendiri atau parsial. Parsial jadi setengah misalnya dibayarin Atma, setengah cari ya partial funding sendiri, tapi itu bisa. Nah, mungkin kalau untuk yang dibayarin kampus itu, di Atma tinggal bilang aja, kita mau tahun 2000 berapa misalnya berangkat, nanti di-arrange untuk berangkat tahun segitu. Sedangkan untuk beberapa PTS lain yang mungkin dosennya banyak, karena mahasiswanya banyak, itu agak perlu ngantri-ngantri sih. Oke, ya, sekarang Mbak Ayu sih. Dari UMM, terus pindah ke Purwokerto, gimana tuh ceritanya? Ya, jadi memang ada beberapa perbedaan ya dengan Mas dan Mbak. Kalau dulu saya kan memang awal cerita dulu ke UMM-nya ya.
Jadi awalnya itu kan saya pas kuliah di UKM, tuh ada kawan yang juga dosen UMM itu memberikan informasi gitu kan, waktu saya udah lulus gitu ya, udah urus-urus kelulusan gitu, informasi kalau UMM juga ada bukaan gitu kan. Saya kan juga mikir ya, jadi setelah lulus S2 ini mau ngapain, mau kerja apa gitu, walaupun saya juga sebenarnya punya keinginan juga kalau nggak jadi dosen ya peneliti gitu, something like that. Terus saya juga sebelum memberikan lamaran ke UMM, saya juga sudah memberikan lamaran ke banyak tempat tuh. Saya browsing, cari gitu ya, mana yang buka lowongan untuk dosen dan sebagainya gitu. Dan salah satunya UMM itu gitu. Mungkin itu bukan privilege tapi jalan awal ya, jalan awal ada teman yang beri info. Terus setelah itu dapat informasi, agak lama sih juga, 1-2 bulan ya. Dapat informasi untuk tes gitu ya, tes ke UMM ya, ada micro teaching dan sebagainya gitu, wawancara gitu. Dan ya alhamdulillah diterima. Jadi memang teman saya waktu itu juga ada 2 orang itu yang alumni UMM gitu, yang satu angkatan dengan saya dan diterima gitu. Jadi yang di luar UMM itu cuma saya yang diterima saat itu kan 3 orang gitu. Jadi itu juga salah satu ini ya, inbreeding tadi ya contohnya. Terus setelah itu 2 tahun di hampir 3 tahun lah di UMM itu kan saya posisinya masih dosen kontrak itu, belum dosen tetap. Jadi masih dosen kontrak dengan segala ya pasti juga berbeda ya, hitung-hitungan gaji dan lain sebagainya, hak dan kewajibannya gitu ya. Terus saat itu sih memang ada waktu awal masuk katanya ada 2 tahun setelah jadi dosen kontrak nanti akan ada mekanisme untuk pengangkatan dosen tetap. Tetapi sampai ke mau 3 tahun itu belum ada tanda-tandanya ada pengangkatan itu. Jadi saya coba kebetulan ada info CPNS itu, dan kemudian saya coba-coba ke Purwokerto karena memang saya cari yang di kabupaten yang lebih dekat ya, di Jawa Tengah, karena Jawa Timur itu sangat jauh. Saat itu saya masih bolak-balik Solo Malang gitu ya, selalu naik bis malam itu saat itu. belum biasa naik kereta. Saat itu mungkin kereta juga baru-baru ada tahun 2011-an ya. Terus jadi saya hitung-hitungan coba deh ke Unsud gitu. Kebetulan juga saya juga sebenarnya nggak yang ini ya, maksudnya udahlah yang penting coba aja dulu gitu. Saya nggak yang terlalu menaruh harapan gitu. Dan kebetulan ya alhamdulillahnya lolos gitu, tes CPNS-nya lolos, sehingga udah sampai tahun akhirnya 2014 itu saya kan masuk ke Unsud ya. Terus setelah itu ada prajabatan segala macam gitu kan ya. Jadi agak lama memang. Nah bedanya dengan mungkin justru malah privilege yang didapatkan oleh kampus-kampus PTS ya. PTS itu diuruskan tadi ya, NIDN, kemudian Javungnya diurusin, kita mengurus sendiri. Gitu. Jadi kita mengurus sendiri walaupun ada dari pihak kampus itu himbauan ya, semacam himbauan untuk segera mengurus ini, tapi sebenarnya untuk pengurusan secara teknis, administratif dan lain sebagainya itu kita sendiri yang mengurus. Dan itu memang agak merepotkan ya. Kalau menurut saya sih memang selama saya jadi dosen di 2 tempat ini, PTS dan PTN ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing sih. Gitu. Kalau PTS ini memang lebih lebih suportif gitu ya untuk membantu gitu. Kalau menurut pandangan saya sih. Kalau PTN ini mungkin juga PTN mungkin berbeda-beda juga ya, tergantung kampusnya ya gitu. Kalau kebetulan saya di Unsud ini memang harus mengurus sendiri dan agak ribetnya itu, kita harus mengurus administrasi itu kan kadang banyak sekali ya, kewajiban-kewajiban sebagai dosen PNS ini kan juga banyak banget gitu. Itu sih mungkin sementara Mas, nanti bisa iya bisa mulai. Iya emang agak beda, tapi mungkin kalau ngelihat yang tadi UNS kan berarti dosen kontraknya udah ya ibaratnya udah kontribusi di UNS gitu kan. Iya. Ya somehow kan nggak mungkin UNS-nya nolak, kan udah ada yang jadi asdos, masa nggak dia yang diangkat, masa orang luar. Betul. Tapi
Tapi jadinya kayak ya kalau gitu mah harusnya nggak usah diumumin kalau Betul ya. kalau ternyata apa vakansinya udah ada preference tertentu. Ya, Tapi kan memang harus membuka untuk jalur CPNS Prosedur, itu. prosedur. 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 Oke. Administratif aja jadinya. Iya. Kalau dari segi fasilitas ya, mungkin buat dosen kan riset, mungkin buat yang apalagi yang buat nge-lab ya, kayak Mas Kurnia kan ada fasilitas laboratorium. Itu gimana kira-kira fasilitas? Mungkin bisa dibandingin ke alma mater dulu kan ini nggak ada yang lompat jurusan kan, hampir sama jurusan ya dari tek. Jadi kira-kira dibandingin fasilitas riset atau mungkin fasilitas buat ngajar itu gimana? Kira-kira beda nggak? Jadi gini, kalau PTS itu saya bilang sangat bergantung pada kebijakan yayasan. Seberapa kuat ketersediaan atau finansial yayasan tersebut bisa menopang fasilitas ya. Fasilitas ini termasuk gaji yang diterima oleh dosen, termasuk hal-hal yang lain, fasilitas riset dan sebagainya. Jadi sangat tergantung itu. Apakah memang yayasan berkenan serius untuk develop ke arah sana atau tidak. Jadi itu. Nah, ini juga salah satu kekurangan dari PTS. Meskipun ada skema, saya baru tahu setahun belakang, ada skema bantuan pemerintah untuk penyediaan, saya lupa nama skemanya apa itu, kompetitif itu penyediaan alat-alat laboratorium, ya, instrumen laboratorium dengan jumlah yang lumayan besar, tapi sangat kompetitif, artinya peluangnya juga kecil gitu. Dibandingkan dengan PTN, apalagi PTN-PTN yang pionir ya, yang usianya sudah sangat tua, namanya sudah sangat besar, itu semakin mudah untuk melakukan advancing dalam bidang riset. Jadinya memang kalau saya perhatikan kebijakan pemerintah ini yang udah bagus terus dibagusin dan diprioritaskan demi mengejar nama harum Indonesia. Jadi kayak tameng lah kalau saya bilang ya. Tameng untuk indikan Indonesia, mercusuar gitu, Indonesia punya loh juga yang bagus. Tapi masalah pemerataan ini PR banget buat pemerintah Indonesia. Dan kualitas PTN pun sangat bervariasi ya. Kita nggak bisa pukul rata. Jadi juga sangat banyak kesenjangan yang ada di antara PTN. Nah, PTS juga sebagian ada yang PTS yang punya istilahnya backup yang sangat kuat, bahkan ada link kerjasama internasional sendiri. Nah, itu juga mereka advancing banget dalam hal riset. Jadi emang sangat bergantung pada backup itu. Kalau mau minta support yayasan tuh by request atau gimana? Mas. Itu ini dosen kan posisinya karyawan ya, jadi itu ada lobby inilah struktural yang di atas yang out of coverage-nya dosen biasa. Seperti itu. Kalau Mbak Ayu sih gimana? Kalau Sarah gimana? Kalau soalnya kemarin sempat bantuin rektor dikit buat bikin proyek strategis. Sebenarnya benar sih kita bergantung, kalau di PTS kita bergantung banget sama yayasan, dan balik lagi yayasan itu juga punya visi sendiri. Jadi kalau misalkan kita, dan saya kebetulan sebagai kepala lab juga ya, jadi kan ada kebutuhan buat advancing fasilitas kita kan. Nah, kalau misalkan kita request alat, terus dilihat yang misalnya nggak sejalan sama visinya yayasan, mau murah atau mahal nggak bakal dikasih sih. Tapi kalau misalkan kita pengen advancing fasilitas lab dan dilihat, dan balik lagi lobby-lobbynya misalnya berhasil, terus memang ternyata sevisi sama yayasan, mau semahal apapun diiyain gitu. Jadi ya itu sih balik lagi ke PTS, tergantung kekuatan yayasannya. Kalau misalkan memang yayasannya mengamini gitu untuk mengupgrade fasilitas, ya oke aja sih. Dan untungnya sih di kampus saya bekerja gitu ya, untuk fasilitas lab itu ya oke, bisa dibilang oke. Cuman balik lagi karena tadi nggak banyak yang setara juga PTS-PTN, jadi agak variatif sih. Gitu. Kalau ngebandingin ini, kan Telkom sama Atmajaya lebih tua ya? Lebih tua, tapi buat elektronya gimana? BUMN. Resource-nya lebih besar ya? Resource-nya lebih besar.
Oke, kalau Mbak Yus gimana? Nah, Mungkin kalau saya, sosial, iya ketika berbeda. dibilang fasilitas tuh apa gitu ya? Ya, kalau sosial sebenarnya apa ya? Kita kan ada sebenarnya masing-masing jurusan juga ada laboratorium, tapi yang kelihatan banget memang laboratorium ilmu komunikasi ya dibanding yang lain gitu. Dibanding laboratorium yang lain. Jadi laboratorium kami itu mungkin pengurusan jurnal internal gitu, kemudian urusan riset nanti, kemudian kerjasama dengan institusi apa saja gitu untuk riset, pengabdian dan lain-lain. Jadi sementara sih itu. Terus untuk fasilitas juga sebenarnya mungkin ini yang berbeda dengan swasta ya. PTN ini agak ribet mengurus birokrasinya ya. Kalau misalnya kita pengen, waduh ini nanti kan terbuka ya. Ya, ini nanti ditaruh di YouTube, Mbak. Ya, jadi apa harus ada pengajuan dulu sistemnya gitu. Kita butuhnya apa, diajukan lewat fakultas, nanti disetujui apa tidak gitu. Jadi berjenjang. Kebutuhannya apa, misalnya meja kursi, lemari, apa seperti itu sih sementara. Kalau untuk misalnya sekarang kan lagi daring ya, bukan daring. Jadi misalnya koneksi internet ya, koneksi internet itu juga sebenarnya keluhan semua ya, keluhan mahasiswa, keluhan dosen gitu. Kan tetapi ya balik lagi itu disetujui apa tidak gitu untuk peningkatan kualitas di perkuliahan, untuk peningkatan kualitasnya seperti apa itu disetujui apa tidak oleh atasan. Nah untuk riset kalau menurut saya juga mungkin lebih sedikit ya dibanding swasta ya gitu. Karena kalau swasta itu kan kalau saya melihat perbandingan dengan waktu saya kerja di UMM ya, itu bukan hanya kita dapat dari dikti tapi juga dari yayasan kan gitu. Ada bantuan gitu, ada kalau saat itu mungkin blok grant fakultas gitu ya, kemudian dari Yayasan Muhammadiyah saat itu gitu. Tapi kalau di negeri ini di Unsur ya kita hanya ini mengandalkan penelitian-penelitian dari Dikti, LPPM gitu. Sebatas itu sih gitu, walaupun juga mungkin ya sebenarnya hampir sama gitu, tapi kesempatan dan juga dana itu kan lebih banyak di swasta menurut saya. Terus ini tentang dana riset menarik nih. Mau nanya ke Mbak Ayu, boleh nggak? Oh ya, monggo. Mbak, kalau misalkan tadi misalnya kita mau request sesuatu gitu ya, paling atas itu di birokrasinya boleh sampai ke persetujuan siapa ya? Misalnya apakah rektor atau misalkan ada ternyata yang lebih atas lagi gitu? Sebenarnya fakultas sih, karena juga fakultas kan juga, tapi juga tergantung sih kalau misalnya memang kebutuhan itu tidak disediakan fakultas, nah itu mungkin ada fakultas mengajukan ke misalnya untuk telekonferensi gitu, fasilitas itu. Nah itu kan fakultas yang mengajukan ke universitas. Tapi kan tidak semua jurusan harus memakai itu. Biasanya memang fasilitas-fasilitas yang lebih banyak itu kalau di ilmu sosial, di komunikasi ya, karena kebutuhan kita juga ada TV, FISIP gitu ya, TV-nya FISIP, radio gitu-gitu. Nah itu mungkin yang lebih banyak fasilitas yang harus diberikan ke mereka. Nah, tentang dana riset nih, sejauh ini ngerasa nggak sih ada experience tertentu nggak? Misalnya buat daftar dana hibah atau dana riset kompetitif itu negeri dapat advantage tertentu gitu nggak sih? Atau emang itu kayak semua orang dapat, nggak ada preferensi, jadi semua orang di stage yang sama untuk berkompetisi? Gimana? Untuk daftar dana riset. Ini ya, sama ya? Kalau menurut saya loh, saya kan mungkin juga terbatas ya untuk penelitian ya, karena jagung saya belum tinggi, saya masih asisten ahli gitu, jadi terbatas juga penelitian-penelitian yang ingin saya lakukan. Jadi mungkin tidak banyak kecuali kalau saya jadi anggota gitu ya, anggota tim penelitian, tim pengabdian. Jadi kalau asisten ahli belum bisa jadi PI gitu ya, belum bisa jadi. Iya, jadi ada dana-dana atau hibah tertentu yang syaratnya harus doktor atau syaratnya harus di atas asisten ahli, gitu, menjadi ketua. Ada lektor ya, rektor atau rektor media gitu ya. Tapi dalam konteks universitas sekarang udah lebih baik karena ada klasterisasi ya. Klasterisasi biasanya di Simlitapmas itu penelitian atau pengabdian masyarakat,
berdasarkan parameter tertentu, salah satunya adalah track record para dosennya. Jadi semakin banyak track record penelitian publikasi dosennya, itu bisa semakin masuk klaster yang berhak mendapatkan atau mengakses skema dengan dana yang lebih besar. Swasta ataupun negeri sekarang udah lumayan. Maksudnya semua bisa mengakses itu. So, yang klasterisasi perguruan tinggi yang dikeluarin Ristek Dikti kan itu klaster satunya negeri semua ya? Iya, wajar sih. Iya, wajar ya, kayak emang dapat dana lebih, terus ya gitu ya. Pertama, kayak usianya kan yang top university kan mereka tua-tua kan, maksudnya track record-nya udah banyak banget. Student body-nya juga besar banget. Jadi emang resource-nya besar sekali dan ya wajar. Dengan kekuatan negara itu kayak ya emang wajar sih. Ngomongin tentang tentang mahasiswa, ini gimana? Kalau mahasiswa bener nggak sih yang orang bilang kalau yang swasta tuh not the best input dari segi input ya? Ya mungkin kalau dari output kan tergantung tangan dingin si dosen kan. Jadi ketika masuk mungkin ada challenge tertentu ketika siswanya misalnya not that competitive atau kuliahnya nggak gitu semangat, itu gimana? Kalau dari Mbak Sarah gimana? Itu memang challenge terbesar sih ya untuk di PTS jujur. Karena mahasiswa itu benar-benar bervariasi banget gitu. Dari yang pinter banget kayak bahkan ujian gitu ya, dia benar-benar 100 terus gitu, itu ada. Terus sampai ada yang anaknya benar hilang-hilangan gitu ya, nggak semangat segala macam, itu ada. Jadi memang karena balik lagi ya, PTS itu kan berdiri sendiri ya, berdiri dengan kaki sendiri. Jadi mereka tetap harus cari pemasukan lah ibaratnya. Dengan segala pertimbangan gitu, mahasiswanya yang diterima memang lebih variatif. Kalau PTN kan ya tadi ada batas tertentu nih, misalnya ya sampai orang-orang yang masuk sini aja gitu yang diterima, yang lainnya mah nggak diterima, ya udah. Sedangkan kita bisa dibilang standarnya tuh memang jauh lebih rendah gitu untuk inputnya. Jadi memang sebagai dosen, challenge-nya adalah memberikan kuliah yang bukan capable ya, bisa dinikmati untuk mahasiswa yang pinter banget sama mahasiswa yang agak tertinggal tadi. Itu sih challenge-nya. Kalau strateginya sih balik lagi, kayak misalnya ya dibikin tugas-tugasnya tuh si yang pinter ya udah dia nggak usah terlalu diperhatikan gitu. Tapi kalau untuk si anak yang agak tertinggal ini, kita benar-benar harus memantau sih. Dan itu privilege juga sih untuk di PTS, karena kita sekelas nggak pernah lebih dari 40 orang gitu. Ada satu kelas yang maksimal kayaknya 47, itu lumayan banget. Agak bikin capek gitu ya. Tapi rata-rata kita cuma 20-30. Dan karena rasionya sedikit itu, jadinya kita bisa in touch banget gitu sama mahasiswanya. Kita benar-benar kenal semuanya. Terus bisa tahu gitu apakah si orang ini memang misalnya dia emang tertinggal tapi dia ternyata lebih sukanya belajar kayak gini. Itu sih, jadi kelebihannya kita lebih kenal sama mereka secara pribadi, jadi bisa lebih ngebantu walaupun tadi variatif banget. Kan kalau di negeri tuh kadang sampai ada ngeluh kan, aduh gue mau bimbingan skripsi, dosen gue nggak ada waktu, mahasiswanya kebanyakan gitu ya. Ngomongin tentang tadi rasio tadi. Kalau di Bakri gimana, Mas Kurnia? Sama lah, PTS struggle untuk cari mahasiswa baru. Jadi kalau PTN dicari, kalau kita mencari gitu ya. Urusan rekrutmen pun kadang dosen dipaksa untuk kreatif ya. Ya artinya mau nggak mau itu kan untuk kepentingan bersama, jadi harus disupport juga, dosen juga harus ikut aktif. Kemudian kalau di sisi kualitas, bukan hanya dalam hal intelektual tapi juga dalam hal motivasi gitu. Jadi sebagian bahkan ada yang motivasinya nggak ada gitu. Jadi kalau motivasinya ada tapi kemampuannya kurang kan masih bisa digenjot kan. Tapi kalau motivasinya aja udah susah gitu, nggak bisa, ini ya kita juga yang ya pasti akan menghadapi ini dilema-dilema seperti itu. Dalam hal harus ada tarik ulur yang dipertimbangkan, harus ada
ya timbang menimbang antara realita dan idealita itulah. Jadi gimana Mbak Ayus? Ya, kalau saya lihat itu malah sebenarnya sama aja ya. Mahasiswa juga ada variasinya gitu, nggak homogen gitu. Jadi walaupun PTN dianggapnya masuknya susah gitu ya. Jangan keluarnya susah, apalagi susah gitu ya, enggak ya. Jadi masuknya susah memang, tapi ini mungkin tergantung dari kampusnya masing-masing juga ya. Jadi ada kebijakan kampus itu yang sebenarnya secara tadi bicara idealisme itu tidak ideal. Jadi kayak misalnya ada mahasiswa, mohon maaf, titipan gitu ya. Titipan mungkin dari ada orang tuanya yang bekerja di kampus tersebut gitu ya, baik sebagai pegawai atau sebagai dosen. Nah, ini yang tidak bisa mengontrol kualitasnya. Mahasiswa tersebut itu berkualitas sama dengan yang lain atau mungkin di bawah, itu yang tidak bisa dikontrol. Dan kalau melihat mahasiswa yang anggot-anggotan, kemudian ini kan juga lihat dari prosesnya ya. Gitu. Bisa jadi mungkin karena mereka mikir, wah, bayarannya juga murah di PTN ya, gitu. Terus jadi nggak semangat untuk belajar, gitu ya. Bisa jadi atau faktor-faktor yang lain yang saya pikir juga sebenarnya tantangan mahasiswa kita itu sebenarnya hampir sama ya, kalau kita bicara era sekarang ini, globalisasi dan sebagainya. Beda dengan waktu saya mungkin dengan Mas Kurnia dulu waktu jadi mahasiswa seperti apa, nyari-nyari dosennya seperti apa gitu ya. Kalau sekarang itu mahasiswa enak banget gitu ya, WA tinggal ibu bapak di kampus apa tidak gitu, padahal dia sedang masih di tempat tidur gitu. Kalau kita dulu kan harus nyari, karena nggak ada WA, nggak ada, cuma SMS, itu pun juga nggak dibales-bales gitu. Jadi mungkin setiap generasi punya tantangannya, dan sekarang saya pikir tantangannya mungkin hampir sama sih untuk PTS maupun PTN untuk mahasiswanya ya. Dan rasio dosen mahasiswa itu memang jadi PR ya. Dulu waktu saya kuliah di UMY itu kan PTS ya, tapi rasionya juga tinggi sekali. Jadi iya benar. Jadi satu kelas itu ada 60 orang, ya. Dan ada berapa kelas itu sampai I atau sampai H gitu. Bayangkan berapa satu angkatan itu. Itu untuk jurusan hubungan internasional ya. Jadi banyak banget saat itu tahun 2001. Kemudian kalau di Unsud ini juga sebenarnya masih belum ideal karena kami satu kelas itu antara 40 sampai 50. Nah, karena sekarang sudah mulai dijadikan 2 kelas ya. Kalau dulu satu angkatan itu sekitar 80-an, 60-70 gitu. Jadi memang ini juga PR untuk kami, SDM-nya juga masih kurang ya, karena kan kita mesti harus melalui prosedur tadi ya, gitu. Pembukaan CPNS baru boleh. Ini pun juga kalau disetujui gitu ya, disetujui oleh universitas. Jadi walaupun jurusan itu membutuhkan dosen, tidak serta-merta langsung disetujui gitu ya. Harus ya mungkin berbagi gitu ya dengan jurusan yang lain gitu. Mungkin hanya 1 tiap tahun. Kadang juga tidak tiap tahun dibuka gitu. Oke. Emang ya masih PR ya bagian tentang rasio ini. Tapi kalau saya S1 tuh sebenarnya saya satu angkatan 300. Dan ada itu kimia, bidang kimia. Terus ada jurusan elektro itu 1000. Oke. Kebayang nggak 1000? Tapi saya ngerasa tapi dosennya puluhan kali atau banyak mungkin. Ya. Saya ngerasa mungkin satu dosen tuh kalau mau skripsi paling banyak tuh 5 atau 4 gitu. Ya dosen juga punya banyak kegiatan ya kayak nulis proposal, bimbing anak PhD, terus conference segala macam. Tapi kalau satu prodi di Indonesia itu berapa dosen sih? Belasan. Minimalnya 6. Oke. Minimal. Oh. Mungkin apa karena NTU juga, kampus saya dulu waktu S1 NTU emang ini ya, emang dosennya banyak kali ya. Jadi walaupun angkatannya gede, ketika dibagi per jumlah dosen jadinya masih sesuai ya, masih seimbang ya. Seimbang. Seimbang. Ya, mungkin buat swasta. Dan mungkin nggak tahu sih ini beneran atau enggak. Cuman kalau di luar kan dosennya udah nggak ngurusin administratif banget lagi. Betul. Dan sedangkan di sini kita PR banget adalah ya tadi administratifnya banget itu banyak yang harus kita urusin perintilan yang betul. bikin kita jadinya
nggak bisa berpikir untuk yang lain gitu. Maksudnya Iya. jadi balik lagi kita wajib banget nih untuk ngurusin tridharma gitu. Tridharma. Sedangkan padahal kan setiap dosen misalkan dia ada yang lebih prefer ke pengajaran, yang pengajarnya bagus banget, atau ada juga yang lebih prefer ke penelitian, atau lebih prefer ke pengabdian masyarakat misalkan. Tapi di sini kita disamaratain gitu. Jadi itunya sih mungkin yang bikin dosen-dosen di Indonesia agak kehambat aja untuk berkembang lebih jauh gitu sih. Iya. Karena nggak ada fleksibilitas untuk fokus di satu Iya. aspek satu dharma gitu tertentu. Ya, nambahin ya. Waktu saya dulu ikut pelatihan publikasi ya, itu memang ada itu narasumber itu yang cerita. Memang kalau di Australia itu dosennya ngajarnya itu cuma sedikit, kebanyakan penelitian, mereka ke lapangan gitu. Ngajarnya itu seminggu paling cuma 2 hari, 2 kelas, gitu-gitu. Jadi paling banyak mereka punya waktu untuk penelitian, dan penelitiannya pun nggak seperti kita ya, harus ngelaporin laporan ini itu gitu, laporan keuangan aja udah pusing sampai sendiri gitu. bon aja Belum nggak boleh lagi hilang ya Mbak. betul belum lagi kan belum ngomongin output ya, padahal harusnya kan kalau kita bicara fokus ke output mungkin lebih baik kita nggak terbebani dengan yang administratif gitu. Kalau kan kalau di negeri itu ada bidik misi ya, kalau beasiswa. Di swasta ada beasiswa nggak? Bidik misi juga ada porsi. Bidik misi ada. Oh, bidik misi itu buat semua ya, negeri sama swasta. Misi, kemudian PPA atau mahasiswa S1. Oh, oke. Jadi dari segi Berapa? beasiswa Sama ya. hampir sama ya. Ya jelas lebih banyak PTN karena networkingnya lebih besar juga. Tapi setidaknya PTS juga punya ini yang basic, yang sama rata tuh ada dapat juga. Ada jatahnya juga. Iya. Terus KIP, kemudian KIP kuliah tuh ada juga. oke. Mungkin ini 2 pertanyaan terakhir nih. Kira-kira ngaruh nggak sih kayak status dosen? Kan kalau di negeri itu ASN ya, PNS. Kalau di swasta berarti jatuhnya pegawai tetap, nggak ada evaluasi yang bisa membuat kita kalau nggak perform bisa dipecat, itu ada nggak sih mekanisme? Ada. Kan pegawai dosen tetap yayasan ya kalau PTS. Oke, namanya dosen tetap yayasan, terus ada evaluasi, reward, punishment gitu-gitu, skemanya berjalan ya? Ya tergantung manajemen di kampus masing-masing sih kalau itu. Jadi biasanya kampus ada yang bikin KPI tertentu, kemudian ada KPI-nya tercapai apa enggak. Nah, catatannya untuk yang serdos kan kita ada ini tuh. Kalau bagi yang sudah menerima sertifikasi dosen, tunjangan sertifikasi dosen itu harus ada pelaporan BKD ya. Jadi aktivitas tridharma itu wajib dilaporkan. Kalau nggak lapor nggak turun tunjangannya. Kalau itu dari negara ya. Iya. Kalau dari yayasan sih ya itu KPI sendiri, KPI yayasan. Udah ada belum dosen dipecat karena nggak perform gitu? Ya. Pasti kalau PNS susah mecatnya. Ya, saya mikirnya gitu. PNS tuh kayak impunitas Iya ya. Bisa dihukum gitu. PTS ada, maksudnya bukan dipecat ya bahasa kasarnya. Jadi SP lah, di SP. Jadi kalau di dosen itu kan ada dosen tetap, ada dosen home base, ada dosen tidak tetap. Dosen home base itu dia afiliasinya ke universitas tersebut, tapi statusnya bukan pegawai tetap. Jadi visiting prof gitu. Oh enggak. Jadi dia masih bisa ngajar di situ, bisa bawa afiliasi itu, tapi dia nggak dapat hak sebagai pegawai tetap, dimulai lebih sedikit. Jadi karena kan gini, ada yang dosen yang asik proyek di luar gitu ya, sehingga melalaikan kewajiban sebagai dosen di dalam. Nah untuk menjembatani itu ada pilihan namanya home base gitu. Jadi dia masih bisa diberikan kesempatan untuk itu. Jadi yang kalau misalnya ditawarin keluar ya ada juga. Fleksibel sih keluar masuk kalau di PTS kan. Meskipun memang untuk urusan NIDN gitu-gitu agak susah juga karena urusannya kan ke negara ya. Tapi kalau dalam perguruan tingginya relatif mudah ya keluar masuk. Kalau di Atma sih case-nya bukan dipecat sih, tapi ya ujungnya dia resign sendiri juga. Oke, terakhir mungkin kira-kira apa aja sih kayak value added atau benefit yang udah dirasain sejauh ini gitu sebagai dosen, misalnya yang sekarang di dosen swasta pasti ngerasa benefit yang nggak didapetin sama temen yang dosen negeri gitu.
Tadi udah diomongin sih, mungkin ada yang mau ditambahin. Jadi buat closing remark aja. Siapa duluan? Saya duluan. Ya, Mas Kurnia silakan. Ya dalam hal ini ya, reward apa namanya, kompensasi, alhamdulillah PTS tempat saya bekerja sangat perhatian, artinya sangat menghargai level pendidikan. Jadi diberikan penghargaan yang memang semestinya dan seperti itu. Dan seperti tadi udah saya ini kan masalah pendidikan lanjut segala macam itu sangat sangat diperhatikan sih. Jadi ya kita bangga lah, artinya bekerja di situ, jadi nggak apa namanya, dengan segala kekurangan kelebihan ada kebanggaan gitu. Jadi ya itu sih dari saya. Di Mbak Sarah? Sebenarnya sama sih kurang lebih sama Mas Kurnia. Dari sisi kepegawaian gitu kita bisa dibilang diperhatikan banget kalau di swasta. Terus abis itu dari tadi ya permanen gitu kita bisa langsung diangkat sebagai dosen tetap dibanding teman-teman yang biasanya balik lagi ke kampusnya yang sesama PTN pasti berangkatnya jadi asisten dosen dulu sampai akhirnya dia S3 pulang nanti mungkin baru bisa lagi jadi dianggap dosen sampai akhirnya nanti ada pembukaan yang kayak CPNS kayak gitu karena kayaknya ada keterbatasan tadi sih di rekrutmen ya Mbak Yus ya. Biasanya kalau untuk masuk dosen lagi di PTN harus ada ya skema yang nasional. Kalau di PTS enggak sih. Jadi tadi untuk keluar masuknya mungkin bisa lebih fleksibel, terus abis itu kepegawaiannya dari sisi yang jabatan fungsional, asisten ahli, NIDN segala macam itu diurusin banget. Sama ya rasio dosennya sih kalau di kampus saya bekerja gitu itu benar-benar dijaga banget gitu. Jadi begitu misalnya jumlah mahasiswanya naik, ya harus ada dosen lagi yang diangkat gitu. Itu harus langsung segera dibuka gitu sih. Jadi dari sisi kepegawaiannya kita bisa dibilang ya diperhatikan banget sih itu aja. Oke, baik. Apa ya kalau saya sih selama yang saya tahu sekarang memang hampir sama sebenarnya kalau kita berbicara dosen PNS atau non PNS dan kewajibannya kan penelitian kemudian yang didapatkan gitu terutamanya misalnya kita bicara universitas-universitas yang baik ya untuk bagaimana mereka menjamin kualitas SDM. Kalau di saya sih kebetulan memang kenapa saya tadi di awal saya sebutkan saya pengen kuliah di pengen bekerja di PTN gitu ya. Itu salah satunya sebenarnya mungkin sama dengan anggapan masyarakat awam di Indonesia ya gitu sebagai PNS itu lebih tenang gitu, lebih nyaman begitu ya. Ini juga juga keinginan orang tua saya sih gitu karena orang tua saya juga PNS dan pengennya saya karena saat di UMM juga masih belum dosen tetap ya, masih dosen kontrak gitu. Jadi coba aja ini CPNS gitu ya, CPNS dosen gitu dan kalau menurut saya sih sebenarnya sudah hampir sama. Kalau misalnya dibilang PNS itu nanti dapat pensiun, sebenarnya juga kalau PTS juga itu kan sebenarnya pensiun itu kan dana taspen ya yang disisihkan dari gaji tiap bulan kan. Gitu sebenarnya kalau siapapun itu bisa melakukan seperti itu, ada banyak asuransi gitu ya yang bisa mengcover itu. Ini hampir sama sih kalau menurut saya. Cuma mungkin ya tadi ya kita bicara prestis ya gitu. Misalnya kalau udah PNS itu sudah ya itu nyaman, tidak ada mekanisme tidak harus kayak kalau berjuang di universitas swasta itu lebih effortnya lebih banyak gitu. Kalau PNS effortless, tapi justru itu juga bisa jadi itu juga bisa jadi bumerang loh gitu. Kalau misalnya kita tidak benar-benar melakukan kewajiban, kita terlena dengan itu gitu ya. Jadi secara kualitas juga tidak up gitu, tidak upgrade gitu. Nah itu juga jadi bumerang sebenarnya. Tapi ya balik lagi bener sih, kita KPI-nya kan ibaratnya yayasan gitu ya, atau universitas yang nentuin. Ya tetap ada
ketar-ketirnya gitu. Kalau misalnya kita nggak perform, jangan-jangan nanti kita diganti lagi gitu. Itu. Kan kalau di PNS kan nggak ada, lebih minim gitu ya kekhawatiran itu. Oke. Zona nyaman ya gitu. Nah itu kadang orang kan jadi terlena dengan zona nyaman ini. Kompetitifnya juga kurang gitu ya. Jangan sampai sih. Oke. Makasih diskusinya lumayan ngebuka pikiran tentang kondisi sekarang, tentang dosen juga mahasiswa di kampus negeri dan swasta. Semoga bisa bermanfaat buat yang mendengarkan. Buat teman-teman yang ada saran topik buat dibahas tentang privilege dalam konteks kehidupan sosial kita saat ini, silakan ketik aja di kolom komentar. Oke, terima kasih. Terima kasih sharingnya Mbak Mas. Terima kasih. Bening.